Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ومن صار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memulai penjelasan dari surah Al-Qamar. Di awal surah Al-Qamar diceritakan tentang suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa itu dilatar belakangi oleh permintaan sejumlah orang dari kalangan kuffar Quraisy agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan satu bukti atau satu tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah bulan, dan atas izin Allah bulan itu terbelah dan terbagi dua. Tetapi meskipun tanda itu telah terlihat dan tidak terbantahkan, orang-orang kufar Quraisy karena memang tidak memiliki tujuan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tetap bertahan di dalam kekufurannya. Mereka tidak beriman, tetap tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad telah menyihir bulan itu sehingga terbelah dan terbagi menjadi dua bagian. Tetapi tuduhan bahwa itu adalah sihir terbantahkan, karena yang melihat bulan itu terbelah bukan hanya para penduduk kota Mekah, tetapi orang-orang Arab yang sedang berada di tempat lain seperti di Yaman, di Syam. Sekembali mereka dari Yaman, dari Syam, mereka juga ternyata melihat peristiwa yang luar biasa tersebut. Sehingga dengan fakta itu maka sedikit pun tidak ada alasan sesungguhnya bagi mereka untuk membantah, untuk menolak tanda yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penyebab utama kenapa mereka tetap bertahan di dalam kekufuran, kenapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka tidak mengikuti kebenaran. Jawabannya itu tidak lain karena mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, wa iyyaru ayatan yu'ridu. Dan ketika mereka melihat tanda-tanda dan bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka mereka berpaling dan mereka mengatakan wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir yang mustamir. Ada dua tafsiran dari kalangan para ulama.
mustamir dalam arti terus menerus. Ini adalah sihir yang terus menerus dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan ada juga yang mengatakan sihir mustamir, ini adalah sihir yang akan berlalu, ya, dia akan lewat, ya, beberapa saat dia terjadi dan berikutnya akan kembali lagi seperti semula. Kemudian pada ayat berikutnya, ya, di ayat berikutnya inilah disebutkan kenapa orang-orang kufar Quraisy memiliki sikap yang seperti itu. Mereka tetap bertahan di dalam kekufuran di saat bukti-bukti tentang benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti-bukti tentang benarnya apa yang dibawa oleh beliau itu sudah sangat nyata dan terpampang dengan sangat jelas di hadapan mata mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penyebab itu semua, dan inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzdzabu, mereka mendustakan, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kalau sudah hawa nafsu yang dijadikan sebagai komando di dalam kita beragama, maka ya, sulit bagi seseorang untuk bisa mengikuti kebenaran. Seterang apapun kebenaran itu, jika hawa nafsu yang selalu menjadi skala prioritas, maka tidak akan pernah kebenaran itu untuk kita ikuti. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una akhwa'ahum. Jika mereka tidak menyambut seruanmu, seruan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Allah katakan kepada nabinya, ketahuilah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi hanya ada dua pilihan, ya, hanya ada dua pilihan di dalam kita menjalani kehidupan ini, antara kita mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita mengikuti hawa nafsu. Ketika kita tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka kata Allah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa yang mereka ikuti itu adalah hawa nafsu mereka. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama selalu mengulang-ulang dan menegaskan pentingnya yang namanya ittiba, pentingnya yang namanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mendetail, ya, maksudnya tidak hanya pada bagian-bagian tertentu saja, ya, tetapi kita benar-benar mengikuti beliau di dalam semua aspek, ya, ketika ibadah, ya, misalnya ibadah salat, kita tidak hanya mengikuti beliau pada bagian tertentu dari ibadah salat, tetapi kita mengikuti beliau secara utuh dan totalitas, ya, dari bagaimana beliau bertakbir, bagaimana beliau ketika ruku dan seterusnya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan bagi seseorang yang ingin terhindar dari mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna law kana qasduhum ittiba'al huda, sekiranya tujuan mereka, maksud mereka, target mereka itu adalah benar-benar untuk mengikuti petunjuk, la amanu, mereka pasti beriman, wattaba'u Muhammadan, dan mereka pasti akan mengikuti Nabi Muhammad, li'annahu arahumullahu ala yadayhi minal bayyinat wal barahin wal hujaj al qawati, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, ayat-ayat yang sangat jelas, bukti-bukti yang sangat kuat dan meyakinkan, ma dalla ala jami'il matalibil ilahiyati wal maqasid syar'iyyah,
Jadi tanda-tanda, bukti-bukti yang mengantarkan kepada mereka untuk mengetahui semua yang menjadi tujuan, ya, tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh syariat kita, yaitu beriman kepadanya, mentauhidkannya. Jadi sudah sangat mencukupi, ya, tanda-tanda yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencukupi untuk menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mirip dengan apa yang juga terjadi pada umat-umat terdahulu, ya, pada Fir'aun, ya, Nabi Allah Musa alaihi salam telah memperlihatkan kepada Fir'aun semua tanda-tanda yang sangat mencukupi baginya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, fara'ahul ayatal kubra. Allah memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra, ya, tanda-tanda yang sangat besar. Ya, tetapi karena yang mereka jadikan sebagai tujuan, yang mereka jadikan sebagai target bukan mengikuti petunjuk, tetapi lebih mengikuti pada hawa nafsu, maka hasil daripada mereka melihat tanda-tanda itu adalah fakadzdzaba wa asa. Mereka justru mendustakan dan bermaksiat terhadap apa yang dibawa oleh para nabi tersebut. Wa kullu amrin mustaqir. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa semua urusan itu akan ada ujungnya, akan ada akhirnya. Jadi meskipun ada perselisihan tentang, ya, kebenaran, tapi pada akhirnya, ya, di antara tafsiran daripada wa kullu amrin mustaqir itu akan ada akhirnya, sehingga nampak yang benar itu benar, yang batil itu batil. Kemudian ada juga tafsiran wa kullu amrin mustaqir, ya, semua akan ada ujungnya, di mana pelaku kebaikan akan mendapatkan kenikmatan dan pelaku keburukan akan mendapatkan azab dan siksaan. Kalau dalam kehidupan dunia maka belum mustaqir, belum menetap urusan ini, ya, karena pergolakan, ya, pertentangan antara yang hak dan yang batil itu masih terus berlanjut. Tetapi ketika kiamat terjadi, manusia berpindah ke alam akhirat, maka di sana akan nampak dengan jelas siapa yang berada pada pihak yang benar dan yang berada pada pihak yang salah, itu akan dinampakkan dan manusia akan menempati posisi di akhirat sebagaimana posisi mereka ketika masih di dunia. Ketika di dunia mereka menempati posisi yang benar, maka di akhirat dia akan menempati posisi di surga. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ayat yang berikutnya, walaqad ja'ahum minal anba', dan sungguh telah datang kepada mereka al-anba'. Al-anba' itu adalah berita-berita, kisah-kisah umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, demikian pula di sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkadang kita mendapatkan di sana ada berita-berita, ya, baik berita tentang umat-umat terdahulu, ya, sebagaimana yang banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, ya, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhirat, ya, itu diceritakan di dalam Al-Quran, ya, bagaimana kiamat terjadi, ya, bagaimana bintang berjatuhan, ya, bagaimana lautan yang dalam hidup kita itu terlihat adalah air, kemudian berubah menjadi api, ya, terbakar dan seterusnya, itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan itu semua telah sampai kepada mereka. Walaqad ja'ahum minal anba'i, ya, telah sampai kepada mereka, telah datang kepada mereka berita-berita tersebut, ma fihi musdajar, yang di dalam berita-berita tersebut terdapat peringatan, ya, peringatan yang mencegah mereka dari
kesesatan. Jadi berita-berita tersebut di dalamnya terkandung peringatan. Ya, peringatan agar mereka terhindar dari kesesatan. Hikmatun balighah. Ya, peringatan-peringatan tersebut dipenuhi dengan hikmah. Dipenuhi dengan hikmah yang sangat tinggi. Tetapi hasilnya bagaimana? Fama tughnin nudhur. Ya, tetapi peringatan-peringatan itu tidak memberikan efek dan pengaruh kepada mereka. Kalau kita bertanya, kenapa? Maka kembali kepada ayat yang sebelumnya, wattaba'u ahwa'ahum. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Itulah sebabnya ya, di dalam agama kita ada ibadah-ibadah. Ada salat, ada puasa, ada beraneka ragam ibadah. Nah, di antara tujuan disyariatkannya ibadah itu agar kita bisa mengarahkan hawa nafsu kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang ayat, ketika datang hadis, maka kita termudahkan untuk bisa mengikutinya. Itu tidak terlepas dari termudahkannya seseorang di dalam menjalankan ibadah-ibadah. Ketika azan berkumandang, dia singkirkan keinginan hawa nafsunya untuk istirahat, untuk tidur, untuk melanjutkan dagangannya, untuk melanjutkan aktivitas duniawinya. Dia hentikan itu semua. Dia hentikan kehendak hawa nafsunya dan pergi menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir semua ya, karakter dari setiap ibadah itu di dalamnya ada unsur mengalahkan hawa nafsu. Kita berpuasa, kita berlatih mengalahkan hawa nafsu, kita ingin makan dan minum. Kita bersedekah, kita latih hawa nafsu kita latih agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita kepada harta. Ya, semua ibadah-ibadah selalu di dalamnya ada unsur bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga ketika kita terlatih di dalam mengendalikan hawa nafsu, maka ketika datang ayat Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan membuat kita lebih mudah di dalam menerimanya. Ya, karena kita sudah melatihnya melalui beraneka ragam ibadah. Fama tughnin nudhur. Jadi peringatan itu tidak bermanfaat karena lebih mengikuti hawa nafsu. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, walau ja'atuhum kullu ayatin, dan meskipun setelah datang kepada mereka semua ayat, semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman hatta yarul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Jadi dari ayat-ayat yang tadi kita sampaikan, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, ini semuanya merupakan peringatan yang sangat berharga. Ya, betapa pentingnya bagi kita semua untuk benar-benar mendidik dan mentahdzib, ya, mentahdzib dan mentazkiyah diri kita, jiwa kita, agar hawa nafsu kita selalu berkesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawahu, ya, hingga hawa nafsunya itu tab'an, mengikuti apa yang aku datang dengannya. Ya, artinya kita yang harus menyesuaikan dengan agama, bukan sebaliknya. Bukan agama yang menyesuaikan dengan hawa nafsu kita. Nah, ini yang kadang terjadi. Ya. Jadi agama yang dituntut untuk menyesuaikan, ya, sehingga agama itu dimodif, ya, seperti ya, orang yang punya kendaraan, ya, dia roba-roba supaya sesuai dengan keinginannya. Nah, agama jangan diperlakukan
seperti itu. Ya, justru kitalah yang menyesuaikan diri dengan agama kita. Karena agama ini telah Allah tetapkan kafatan linnas rahmatan lil alamin. Agama Islam ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sesuai untuk seluruh manusia. Ya, dan juga rahmat untuk seluruh alam. Sehingga tidak perlu lagi dirubah. Ya, tidak perlu lagi dirubah karena Allah sudah menjadikannya sesuai. Ya, tidak perlu lagi dirubah. Beda dengan agama-agama yang sebelumnya. Ya, ada nabi diutus, setelah itu diutus lagi nabi, aturan dan syariatnya berbeda dengan yang sebelumnya. Demikian seterusnya hingga diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah katakan agama telah sempurna. Sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya. Karena sudah sempurna. Kalau yang sebelumnya dia hanya sempurna di zaman itu saja. Ya. Nabi Musa sempurna di zaman Nabi Musa. Makanya setelah Nabi Musa diutus lagi nabi untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Ya, demikian seterusnya nabi silih berganti hingga datanglah Nabi Muhammad SAW dan Allah katakan agama ini sudah sempurna, sehingga tugas daripada manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad murni fokus mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad agar bisa menyesuaikan diri dengan ajaran agama tersebut, ya, dengan kita mengikutinya. Ya, bukan justru sebaliknya, agama yang dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kata sebagian orang. Jadi agama disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena agama ini bukan milik kita, milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama, sehingga hanya Allah yang punya hak untuk merubahnya. Ya, tugas kita adalah mengikutinya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.